Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi matematika untuk PTS genap kelas 7. Dimulai dari nomor 1. Pernyataan berikut yang benar tentang segitiga adalah, segitiga. Di sini ada pilihannya. Segitiga memiliki dua sudut. Benarkah segitiga memiliki dua sudut? Coba kita buat sebuah segitiga di sini ya. Nah, ada berapa sudutnya di sini? 1, 2, 3. Jadi segitiga itu memiliki 3 sudut. Nah, ini ada jawabannya di yang B ya. Segitiga memiliki 5 sisi? Tidak, hanya 3 sisi. 3 titik segaris dapat menjadi sebuah segitiga? Tidak. Kalau 3 titik dalam satu garis hanya membentuk garis lurus. Jadi jawabannya ada di B. Nomor 2. Berdasarkan sisi-sisinya, segitiga terdiri dari, berdasarkan sisi-sisinya ya, berdasarkan sisi-sisinya itu sebuah segitiga dibagi menjadi, yang pertama yaitu segitiga sama sisi ya, lalu segitiga sama kaki, dan berikutnya lagi adalah segitiga sembarang. Nah, jadi kalau berdasarkan sisi-sisinya, segitiga itu dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Kita lihat ada pilihannya, ada di yang D. Berikutnya nomor 3. Berdasarkan sudut-sudutnya, segitiga terdiri dari, kalau berdasarkan sudut-sudutnya, segitiga itu juga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga lancip, lalu segitiga tumpul, dan berikutnya adalah segitiga siku-siku. Kita lihat di sini adakah pilihannya di antara yang 3 ini? Ada. Nah, segitiga tumpul. Kalau segitiga sama sisi tadi apa? Berdasarkan sisinya ya. Lalu sama kaki berdasarkan sisinya. Segitiga sembarang berdasarkan sisinya. Kalau berdasarkan sudutnya adalah segitiga tumpul pilihannya. Nomor 4. Segitiga yang salah satu sudutnya berupa sudut siku-siku disebut, sudah jelas karena salah satu sudutnya siku-siku, berarti dia adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga lancip itu apa? Salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga tumpul, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Kalau segitiga sama sisi, ketiga sudutnya nilainya sama. Sekarang nomor berikutnya. Segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang itu disebut segitiga sembarang. Kalau segitiga sama sisi berarti dua sisinya sama panjang. Segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama panjang. Sedangkan segitiga sama kaki, kedua kakinya atau dua sisinya sama panjang, satu sisinya tidak sama. Yang berikutnya kalau segitiga tumpul yaitu segitiga dengan sudut lebih dari 90. Salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Nomor berikutnya, jumlah besar sudut sebuah segitiga itu adalah, kalau kita buat sebuah segitiga, total jumlah ini ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat. Nomor berikutnya, panjang sebuah cermin adalah 50 cm dan lebarnya 30 cm. Maka luas dari cermin tersebut, kita buat rumusnya di sini. Kita lihat ini adalah persegi panjang, berarti luasnya adalah panjang dikali lebar, di mana kita punya panjangnya adalah 50 cm, lalu lebarnya adalah 30 cm. Hasilnya 50 kali 30 itu 1500 cm kali cm itu cm persegi. Ada jawabannya? Ya, yang D. Nomor berikutnya. Panjang sebuah cermin adalah 50 cm dan lebarnya 30 cm. Maka kelilingnya adalah, berarti rumus keliling. Keliling itu rumusnya kalau untuk persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, sekarang kita lihat 2 kali panjangnya berapa di sini? 50 cm ditambah
2 kali lebar. 2 kali lebarnya berapa? 30 cm. Berarti kita jumlahkan 2 kali 50 itu 100 cm. Ditambah 2 kali 30 itu 60 cm. Berarti jumlah keseluruhan 100 ditambah 60 adalah 160 cm. Kenapa ini tidak pangkat 2? Karena ini penjumlahan. Pangkat 2 itu didapat kalau dia perkalian senti kali senti. Ini senti kali senti itu senti pangkat 2. Tapi kalau ini sentimeter ditambah sentimeter, ya. Jawabannya adalah yang D. Nomor berikutnya. Jual beli adalah, nah kemarin kita sudah pelajari juga bahwa definisi jual beli adalah suatu kondisi di mana terdapat pertukaran antara barang dengan uang sebagai nilai tukar di antara penjual dan pembeli. Berarti di sini ada definisi yang B. Begitu ya. Kalau tempat bertemunya pembeli dan penjual itu adalah pasar. Nah, suatu kondisi di mana terdapat pemberian barang dari si penjual dan pembeli itu tidak ada definisinya ya. Ini juga yang D tidak ada. Nah, soal berikutnya. Harapan seorang penjual adalah, nah di sini kita berandai-andai kita adalah seorang penjual. Jika kita menjadi seorang penjual, tentu harapan kita adalah akan ingin mendapatkan apa? Untung yang sebanyak-banyaknya. Kan nggak mau ya kalau dapat rugi yang banyak terus dapat untungnya sedikit, pasti nggak mau ya, pasti pengennya untungnya banyak gitu ya, bukan dapat barang sebanyak-banyaknya. Kalau dapat barang sebanyak-banyaknya belilah gitu ya. Nah, kalau harapan seorang penjual pasti ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Soal berikutnya, harapan seorang pembeli adalah, nah kalau kita menjadi seorang pembeli harapannya tentu ingin mendapatkan apa? Pasti ingin dapat harga yang semurah-murahnya, ya kan? Berarti ada yang jawabannya ada di B. Lalu yang berikutnya, Pak Subur seorang penjual bubur di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Maka keuntungan yang didapat Pak Subur adalah berapa? Nah, berarti kita lihat di sini. Pak Subur itu punya modal berarti sebanyak 1 juta. Nah, hari itu dia mampu menjual 110 porsi. Dijual harganya itu adalah 10.000 per porsi gitu ya. Nah, sedangkan di sini Pak Subur mampu menjual 110 porsi. Kalau 110 porsi berarti 110 dikali 10.000 kan harganya ya. Berarti nanti dia akan dapat 1.100.000 harga uang yang didapat, yaitu 1.100.000 ya. Nah, sekarang di sini Pak Subur itu punya modal 1 juta. Nah, hari itu dia jual 110 porsi, dia dapat uang 1.100.000. Berarti berapa keuntungan yang didapat? Nah, berarti 1.100.000 kita kurangi dengan modalnya. Modalnya berapa? 1 juta. Nah, 1.100.000 dikurangi 1 juta, dapatnya adalah 100.000. Adakah jawabannya? Maka keuntungannya adalah 100.000. Jawabannya ada di yang A. Nomor berikutnya, Pak Umar membeli 4 kilo apel dengan harga 40.000, kemudian dijual dengan harga 10.000 per kilo. Maka Pak Umar akan mendapat apa? Rugi, untung, impas, atau balik modal gitu ya. Nah, istilah impas dengan balik modal ini sebenarnya sama saja. Tapi kita akan lihat di sini rugi. Maaf, di sini bukan balik modal, ini jawaban pilihan yang D ini. Di sini adalah tidak adalah salah semua. Nah, sekarang kita lihat Pak Umar membeli 4 kilo apel dengan harga 40.000. Artinya 4 kilo itu dia dapat dengan harga 40.000. Berarti 1 kilonya itu dia dapat dengan harga 10.000 ya.
lalu dijual dengan harga 10.000 lagi. Nah, modalnya 10.000 dijual 10.000. Maka Pak Umar akan mendapat rugikah? Tidak, karena dia tidak dijual dengan harga di bawah itu. Lalu untungkah? Tidak juga, karena tidak dijual dengan harga di atas itu, tapi dia impas karena modalnya 10.000 dijual dengan 10.000, maka dia mendapat impas.